Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Sasmita, NIM 19051037, Program Studi Pendidikan Biologi, dosen pengampu Taufik Samsuri, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dunia tumbuhan. Yang pertama adalah divisi Anthophyta. Divisi Anthophyta, tumbuhan berbunga. Yang kedua, pengertian Anthophyta. Yang ketiga, ide utama adaptasi terhadap perubahan lingkungan di bumi berkontribusi pada evolusi tumbuhan. Yang keempat, sel tumbuhan. Yang kelima, sel sklerenchyme. Dan yang terakhir adalah jaringan tumbuhan dan jaringan meristem. Yang pertama, divisi Anthophyta, tumbuhan berbunga. Anthophyta adalah tumbuhan yang paling banyak tersebar karena adaptasi yang memungkinkan mereka untuk tumbuh di lingkungan darat dan perairan. Di sini Anthophyta juga dikenal sebagai Angiospermae. Pertama kali muncul dalam catatan fosil sekitar 130 juta tahun yang lalu. Yang kedua, pengertian Anthophyta. Anthophyta mencakup banyak pohon, semak, dan tanaman kebun. Ada beberapa dikotil dan contohnya termasuk maple, oak, dan sycamore. Monokotil adalah sekelompok terbesar kedua dan termasuk palem, lili, bawang, dan rumput. Selanjutnya, adapun kehidupan tanaman 2 tahunan berlangsung selama 2 tahun. Selama tahun pertama ialah yang pertama ada wortel, lobak, dan juga bit. Yang keempat, pada tahun kedua, batang, daun, dan juga bunga tumbuh dan biji juga tumbuh. Kehidupan tanaman berakhir pada tumbuh kedua. Tanaman tahunan dapat hidup selama beberapa tahun dan biasanya menghasilkan bunga dan biji setiap tahun. Selanjutnya mereka melanjutkan pertumbuhan ketika kondisi pertumbuhan yang menguntungkan kembali. Pohon, buah, dan peneduh, semak, iris, mawar, dan banyak jenis yang ada. Di sini tanaman tahunan juga rentang hidup. Semua tanaman ditentukan secara genetik dan mencerminkan adaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Selanjutnya, adapun ide utama adaptasi terhadap perubahan lingkungan di bumi dan berkontribusi pada evolusi tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan adalah organisme multiseluler dan sebagian besar fotosintesis. Bukti menunjukkan bahwa ganggang hijau, air tawar purba, uniseluler adalah nenek moyang tumbuhan masa kini. Tumbuhan masa kini dan ganggang hijau memiliki karakteristik yang sama. Seiring waktu, tanaman mengembangkan beberapa adaptasi untuk hidup di darat. Tumbuhan berganti-ganti antara generasi sporofit dan gametofit. Selanjutnya, sel dan jaringan tumbuhan. Ide utama, berbagai jenis sel tumbuhan membentuk tumbuhan tisu. Bangunan tautan bacaan dunia nyata terbuat dari berbagai bahan. Bahan yang berbeda digunakan seperti untuk tangga, pipa ledeng, pintu, dan sistem kelistrikan. Di sini ada sel tumbuhan. Dengan adanya dinding sel dan vakuola, pusat yang besar, juga sel tumbuhan dapat memiliki kloroplas. Namun ada banyak jenis sel tumbuhan yang berbeda, masing-masing dengan satu atau lebih adaptasi yang memungkinkannya menjalankan fungsi tertentu. Mereka ini sebagai dasar bagi banyak struktur tanaman dan mampu melakukan berbagai fungsi, termasuk penyimpanan, fotosintesis, dan pertukaran gas. Selanjutnya, sifat penting sel parenchyma adalah bahwa mereka dapat mengalami pembelahan sel saat matang. Ketika tanaman rusak, sel parenchyma membelah untuk membantu memperbaikinya. B. Sel-sel ini sering ditemukan di daun dan batang hijau dan dapat melakukan fotosintesis dan juga menghasilkan glukosa. C. Sel-sel ini sering ditemukan di daun dan batang hijau dan dapat melakukan fotosintesis. Sel sklerenchyme. Yang pertama, sel sklerenchyme tidak seperti sel parenchyma dan sel kolenchyma. Sel sklerenchyme ini adalah sel tumbuhan yang kekurangan sitoplasma dan komponen hidup lainnya ketika dewasa, tetapi dinding selnya yang tebal dan kaku tetap ada. Sel-sel ini memberikan dukungan untuk tanaman dan beberapa digunakan untuk mengangkut bahan di dalam tanaman. Sel sklerenchyme ini seperti sel tumbuhan yang kekurangan sitoplasma dan komponen hidup lainnya ketika dewasa, tetapi dinding selnya yang tebal dan kaku tetap ada dan dapat digunakan untuk mengangkut bahan di dalam tanaman.
Di sini adanya jaringan tumbuhan dan jaringan meristem. Jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi, tergantung pada fungsinya. Jaringan tumbuhan dapat terdiri dari satu atau banyak jenis sel. Ada dermal, vaskular, dan juga tanah. Jaringan meristematik ini sepanjang hidupnya dapat terus menghasilkan sel-sel baru dalam jaringan meristematiknya. Meristem interkalar. Meristem interkalar, jenis meristem lainnya disebut interkalar. Meristem ini terkait dengan pekerjaan musim panas yang mungkin kita seperti memotong rumput. Meristem ini ditemukan di satu atau lebih lokasi di sepanjang batang banyak monokotil. Yang kedua, meristem ini jika rumput hanya memiliki batang meristem apikal, mereka akan berhenti tumbuh setelah pemotongan pertama. Yang ketiga, meristem lateral meningkatkan diameter akar dan batang ether dihasilkan dari pertumbuhan sekunder yang dihasilkan oleh dua jenis meristem lateral. Elemen pembuluh. Elemen pembuluh ini adalah sel terbentuk tabung yang bertumpuk dari ujung ke ujung membentuk untaian xilem yang disebut pembuluh. Selanjutnya, gimnospermae. Dalam gimnospermae ini adalah atau tanaman biji yang tidak berbunga. Xilem hampir seluruhnya terdiri dari trakeit. Namun, pada tumbuhan berbiji berbunga, xilem terdiri dari trakeit dan pembuluh. Karena kapal lebih efisien dalam mengangkut air dan material, para ilmuwan mengusulkan bahwa ini mungkin menjelaskan mengapa tanaman berbunga menghuni banyak lingkungan yang berbeda. Dan kesimpulannya adalah Anthophyta adalah tumbuhan yang paling banyak tersebar karena adaptasi yang memungkinkan mereka untuk tumbuh di lingkungan darat dan juga perairan. Yang kedua, adanya tumbuhan adalah organisme multiseluler dan sebagian besar berfotosintesis. Yang ketiga, dengan adanya dinding sel dan vakula pusat yang besar, juga sel tumbuhan dapat memiliki kloroplas. Yang terakhir, elemen pembuluh adalah sel berbentuk tabung yang bertumpuk dari ujung ke ujung membentuk untaian xilem yang disebut juga pembuluh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.